Oke, jadi hari ini kita bahas yang pertama tentang interferensi dari gelombang cahaya. Jadi interferensi ini merupakan yang seperti minggu sebelumnya ya, bahwa interferensi ini itu terkait dengan sifat gelombang. Jadi gelombang itu dia dapat berinterferensi dan difraksi. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang interferensi terkait dengan misalkan gelombang bunyi, ya, interferensi gelombang bunyi itu adalah terkait dengan keras, dengan tidak terdengar ya. Kalau interferensi gelombang cahaya atau gelombang EM itu dia bersifat terang atau gelap seperti itu. Jadi sebenarnya gambar terkait dengan sebuah burung ya. Ini namanya mungkin burung kolibri ya. Ini beberapa warna ini termasuk warna yang sifatnya monokromatik, ada merah, biru. Ya, ini juga merupakan hasil dari interferensi. Jadi sebenarnya mata kita itu di mata kita itu kan ada menerima cahaya ya. Jadi kalau kita bisa melihat red, green, blue, merah, hijau dengan biru, itu artinya bahwa mata kita itu, jadi cahaya matahari itu yang jatuh ke, atau cahaya ya secara umum, yang jatuh ke benda itu pada umumnya tidak monokromatik. Monokromatik itu adalah tidak satu frekuensi dengan satu panjang gelombang. Maksudnya itu. Nah, jadi ketika dia itu menyentuh sebuah benda di sini, misalkan seperti sayap burung ini, ya, itu hanya gelombang biru misalkannya di paruhnya atau di gelombang merah di paruhnya gitu atau biru di lehernya ini yang terpantulkan sehingga yang kita lihat di mata kita itu adalah bentuknya biru seperti ini. Jadi itu sebenarnya juga adalah hasil interferensi dari seperti ini. Oke. Ini juga contohnya misalkan kalau di sini itu burung hummingbird cendrawasih ya. Yang saya pahami juga ini adalah hasil interferensi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini ada yang sifatnya monokromatik gitu ya. Monokromatik itu tadi. Jadi kalau monokromatik itu ada satu frekuensi. Satu frekuensi itu adalah merah, warna dasar red, green, blue ya. Jadi warna merah, hijau dengan biru. Terus ada lagi yang lain seperti kuning ya, oranye, pink gitu. Itu gabungan gitu. Oke. Nah, jadi tidak semua juga cahaya itu bisa berinterferensi, jadi ada syaratnya. Jadi kalau misalkan nih Anda ambil contoh di sini di buku ini ya. Jadi kalau ada dua bohlam yaitu disimpan berdampingan itu tidak ada interferensi gitu yang diamati. Karena dia tidak monokromatik. Jadi istilahnya kita nyebutnya ini adalah incoherent ya. Jadi artinya bahwa karena cahayanya itu banyak gitu tidak monokromatik. Jadi dia tidak bisa atau bisa terlihat interferensi seperti itu. Jadi ini yang dikatakan bahwa cahaya itu yang tidak ada efek interferensi yang diamati, sumber cahaya tersebut itu biasanya kita sebut nama incoherent. Nah, jadi kalau dia itu agar supaya teramati, yang pertama itu adalah sumbernya itu harus koheren. Jadi artinya bahwa mereka itu harus fasenya itu konstan relatif terhadap yang lain. Nah, yang lebih penting lagi itu adalah bahwa sumbernya itu harus monokromatik yang tadi saya bilang. Jadi harus satu frekuensi dan satu panjang gelombang lah sama aja. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan. Jadi kalau sumbernya bunyi itu keras ataupun tidak keras, kita artinya tidak bunyi. Kalau yang cahaya itu adalah terang dengan gelap. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, beberapa fisikawan ya, salah satunya ini adalah Young. Ini adalah salah satu fisikawan yang mengamati, yang mempelajari sifat dari interferensi ini. Gitu.
Jadi ini gambarannya ya seperti gelombang laut atau gelombang air lah ya gitu. Jadi kalau yang pertama gitu ya, kalau seandainya gelombang itu tidak terjadi interferensi, maka ya dia sifatnya seperti itu. Jadi ketika dia itu istilahnya melewati celah, dia akan lurus saja gitu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi itu adalah ketika gelombang itu melewati sebuah celah, gitu ya. Celah itu dia akan jadi awalnya misalkan gelombang planar gitu, ini jadi akan menjadi gelombang sferis gitu, seperti itu. Nah, satu hal lagi juga untuk pertama ini kita membahas interferensi. Interferensi itu apa? Itu adalah sebentar ya. Oke, jadi interferensi itu, aduh kenapa? Sebentar, kenapa jadi seperti ini? Mohon maaf, ini malah dirotasi. Jadi interferensi itu terjadi itu ketika ada perbedaan antara celah, gitu. Ini misalkan katakanlah D jarak cerahnya. Nah, jarak celah ini itu menyebabkan beda fasa. Ini beda fasa ya. Jadi beda fasa inilah yang menyebabkan adanya terang gelap. Kalau dia itu sefasa, ya berarti tidak ada interferensi. Jadi dia harus ada beda fasa. Nah, beda fasa itu terjadi karena jarak antar celah. Jadi ada cahaya yang dia bisa jadi terlambat ketika nyampe di layar, sehingga fasenya itu dia berbeda dengan yang satunya lagi. Itu yang menyebabkan ada ini. Begitu. Oke? Jadi penyebabnya itu adalah untuk interferensi itu adalah beda atau jarak antar celah. Jadi kalau misalkan ini lebar celahnya itu adalah A, ya artinya jarak antar celahnya itu jauh lebih besar dibanding dengan A. Nah nanti ya mungkin besok gitu ya, atau nanti mungkin di akhir kuliah gitu ya atau mungkin besok kita akan bahas tentang difraksi. Nah kalau difraksi itu berbeda dengan interferensi. Kalau difraksi itu adalah menghitung efek dari lebar celah. Nah, itu difraksi. Kalau interferensi itu adalah menghitung efek dari jarak antar celah. Jadi celahnya itu dianggap sangat tipis ya, tapi jaraknya sangat besar gitu ya jarak antar celahnya. Oke, itu kurang lebih penyebab dari dan konsep dari interferensi seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Question, pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya bilang difraksi. Nah, jadi di layar ini nanti, jadi ini adalah S1 dan S2 itu kita nyebutnya itu adalah celahnya gitu ya, atau sumber cahaya 1 dan 2. Yang ini adalah gelombang cahaya datang yang sifatnya planar gitu ya. Jadi ketika dia itu melewati celah, 2 celah ini, dia akan jadi seperti ini. Ya seperti gelombang air lah ya gitu. Nah, di layarnya ini maksimum itu artinya di tengah ini. Ini layar ya, yang ini. Jadi maksimum itu artinya adalah terang, minimum itu adalah gelap. Terang, gelap, terang, gelap. Jadi yang ini kita nyebut namanya Fringe, yang B ini. Jadi layar terang gelap ini kita nyebut adalah Fringe. Begitu. Ya. Oke. Nah, jadi nah satu hal lagi juga. Jadi ini kurang lebih matematikanya seperti ini. Jadi ini adalah D jaraknya, lebar celahnya kita abaikan karena D-nya itu jauh lebih besar dibanding dengan A, jadi efek interferensinya itu dominan. Jadi celah itu dianggap sangat tipis. Ini ada gelombang planar datang ya.
Nanti dia akan melewati celah ini, nanti dia akan jadi seperti ini. Begitu. Di gambar ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi ketika cahaya yang keluar dari S1 dari celah pertama itu ke titik P, jaraknya R1. Kemudian yang S2 itu adalah R2. Ini udah ke titik P. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau jarak layarnya dengan tempat di mana celah ini berada tidak terlalu besar, itu istilahnya bentuknya antara R1 dengan R2 kan tidak sama ya. Jadi kalau dia itu antara jarak L di sini berhingga, artinya jarak antara celah dengan layarnya tidak terlalu jauh gitu ya. Tidak terlalu jauh. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini, bentuk segitiga. Nah, ini delta di sini itu adalah perbedaan lintasan antara yang keluar dari S1 dan keluar dari S2. Nah, jadi yang B ini itu adalah ketika jarak layarnya itu sangat jauh. Jadi untuk kasus B di sini itu jaraknya itu layar itu sangat jauh. Ya ini kenapa seperti ini? Saya bilang begini, sangat jauh. Kalau ini dibandingkan dengan D lah ya, tapi ya bolehlah seperti sangat jauh dibanding dengan D. Jadi dia sangat jauh. Sehingga yang tadinya ini kan R1 dengan R2 kan tidak sama. Nah, jadi ketika dengan aproksimasi ini, itu kita terlihat bahwa R1 dan R2 itu dia tidak seperti ini, tapi dia sejajar. Jadi ininya sejajar. Dan istilahnya nanti, nah delta di sini itu nanti adalah sama dengan R2 kurangi R1 yang sama dengan D sin theta. Jadi ini sama dengan delta. Nah, inilah yang menyebabkan adanya beda fasa. Adanya perbedaan jarak ini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi aproksimasi L jauh lebih besar daripada D, artinya yang L besar ini sangat jauh layarnya. Itu akan selalu kita pakai ya di kuliah ini ya. Dan juga di ujian gitu ya. Jadi kalau L berhingga tentunya lebih susah kita menghitungnya. Bukan tidak bisa, tapi untuk tools Anda sampai saat ini belum cukup ya. Itu nanti di tingkat lanjut, itu juga di mata kuliah fisika khusus yang fisika optik namanya. Oh, oke. Sebentar. Sebentar ini kok sebentar ya. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. As always. Oke, jadi delta ini yang kita sebut adalah beda lintasan ya. Ini juga menyebabkan beda fasa. Jadi delta ini punya syarat ketika interferensinya itu terlihat terang atau maksimum atau konstruktif. Syarat konstruktif itu adalah ketika D sin theta-nya itu sama dengan M kali lambda. Artinya M di sini itu adalah 0, plus minus 1, 2, dan seterusnya. Jadi tanda 0 itu artinya di sini kalau kita lihat, yang ini adalah, ya kita nyebutnya sih ini, yang di sini itu biasanya M sama dengan 0. Gitu ya. Di atas tuh M sama dengan 1, 2, 3, yang di bawahnya tuh min 1,
Sorry, mohon maaf. Yang terang maksudnya ya, yang terang. Oh sorry, maaf. Ini maksudnya yang terang ini teh. Maaf. Saya bicara yang terang dulu. Jadi ini adalah M sama dengan 1, ya ini 2, 3. Gitu ya. Maaf, ini sama dengan 0. Aduh, salah lagi. Maaf. Ini adalah M sama dengan 0. Ini artinya terang utama. Ini 1, kedua. Gitu ya. Ini min 1, ini min 2. Gitu. Seperti itu terangnya. Oke. Kemudian, jadi itu ada yang konstruktif sifatnya. Ya, M-nya itu adalah dari 0 plus minus 1 plus minus 2. Jadi 0, kalau plus 1 itu yang atas, ya tadi min 2 itu yang bawah. Baik plus 1 maupun minus 1 itu disebutnya terang orde ke-1. Begitu ya. Begitu. First maksimum kita nyebutnya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan ke yang gelap? Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, ya disebutnya M itu adalah bilangan orde ya, orde. Artinya orde maksimum utama plus minus 1, maksimum orde pertama plus minus 2, maksimum orde kedua. Oke. Kemudian kalau untuk destruktif ya, itu kita dapatkan bahwa D sin tetanya itu adalah apa namanya, plus setengah lambda. Ya, plus setengah lambda. Jadi M plus setengah lambda. Jadi sama, M-nya itu adalah dari 0 plus minus 1 plus minus 2. Jadi kalau di sini digambar, ya, minimum orde ke 0 itu bisa yang atas ataupun yang bawah. Jadi untuk yang gelap ya, Anda bisa pilih M sama dengan 0 di sini, atau M sama dengan 0 yang ini. Jadi dia yang berdampingan dengan apa namanya, yang berdampingan dengan maksimum utama. Berikutnya itu adalah 1, gitu ya. Kemudian di sini min 1, gitu ya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Untuk yang maksimum, maaf, minimum ya, yang gelap ya, yang destruktif. Oke? Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya kalau ditanya jarak antara minimum orde ke 0 gitu, itu bisa dikatakan itu sebenarnya adalah lebar dari maksimum utama gitu. Itu aja kalau ditanya seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Nah, bilangan-bilangan ini dari mana? Oh, satu hal lagi juga lupa saya. Jadi kalau Anda, karena kita mengambil asumsinya itu adalah L jauh lebih besar daripada D, ya, di kita juga ada tambah asumsi bahwa D itu jauh lebih besar daripada lambda gitu ya. Jadi kalau itu terjadi, ya, apa namanya,
ini akan berlaku Y sama dengan L tangen theta. Ya karena tetanya itu sangat kecil, itu tangen theta itu bisa didekati dengan L sin theta. Gitu. Jadi Y itu istilahnya tadi tinggi dari ini, yaitu seperti ini. Jadi ini adalah maksimum utama yang ini kan. Bentar. Ini adalah maksimum utama yang M sama dengan 0 ya. Dan ini misalkan yang apa? Mau yang terang kedua, terang ketiga, ataupun gelap itu juga bisa. Ya, gelap pertama, gelap kedua, gitu ya. Gelap ke 0, maaf, gelap pertama, gelap kedua itu bisa. Jadi itu adalah jarak maksimum utama yang M sama dengan 0 ke suatu titik di mana apakah dia itu gelap atau terang. Itu bisa. Jadi kalau demikian, itu bisa didapatkan bahwa kalau ini kan rumusnya itu pasti adalah Y sama dengan L tangen theta kan, aslinya gitu. Jadi karena L itu jauh lebih besar daripada D, jadi karena L itu jauh lebih besar daripada D, ya, dan D itu tadi jauh lebih besar daripada lambda, maka tetanya ini bisa dikatakan theta yang sangat kecil. Ya. Kalau itu theta sangat kecil, itu artinya bahwa tangen theta itu bisa didekati dengan sin theta. Sebenarnya kalau theta kecil itu dia tidak boleh lebih dari 3 derajat. Jadi kalau theta yang dikatakan kecil, sangat kecil, itu biasanya lebih kecil daripada 3 derajat, itu sangat kecil. Jadi kalau tetanya itu besar, ya Anda harus menggunakan L tangen theta. Gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini angka-angka ini dapatnya dari mana? Oh, satu hal lagi juga sebelum saya lupa. Jadi kalau karena kita dapatkan L sin theta, itu maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi untuk jarak antara terang utama ke terang berikutnya itu adalah Y bright sama dengan lambda L per D kali M. Jadi sin theta-nya itu kan sama dengan ini. Sin theta itu sama dengan M lambda per D ya. Jadi tinggal masukkan ini. Jadi kalau dilihat di sini jarak antara M sama dengan 0. Ya berarti dia istilahnya ya memang tidak ada jaraknya 0 kan terang utama, jarak terang utama ke terang utama pasti 0. Nah, jadi kalau jarak antara terang terang ke 0 utama dengan misalkan terang yang pertama yang M-nya sama dengan +1, dan tinggal ambil aja +1. Kalau dia itu terang yang ke -1, ya berarti tinggal kasih min saja kan. Karena Y ini kan dia bisa positif, bisa negatif. Ya. Bergantung pada Anda mau yang atas maksimumnya atau yang bawah gitu. Yang bawah -1. Tapi tetap aja kalau dikatakan jarak itu berarti bisa Anda ambil positifnya saja. Intinya itu sama. Oke? Kemudian untuk jarak terang utama ke misalkan tadi gelap ke 0 ya. Gelap ke 0 itu kan ada 2, ada yang atas dengan yang bawah gitu. Itu jaraknya kan sama ya. Jadi Anda tinggal ambil M sama dengan 0 saja. Gitu. Begitu juga untuk yang M sama dengan 1 ya. M sama dengan 1, tapi di sini juga ada yang -1 jaraknya.
Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi kalau jarak antar mereka ya Anda tinggal apa istilahnya, karena di sini 1 min 1 plus, Anda tinggal kurangkan saja. Kurangkan itu, jadi misalkan di sini atas itu 3/2, bawah min setengah, tinggal dikurangin itu jadi 3 tambah 1 jadi 2 ya, 2 kalinya. Begitu maksudnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ini salah satu contoh misalkan ya, apa namanya, layar itu terpisah dari sumber yang double slit ya. Itu jaraknya 1,2 meter ya. Sedangkan apa namanya, jarak antara dua slit itu adalah celah ya. Itu adalah 0,03 mm, jadi sangat kecil ya. Jadi apa namanya, terang order kedua itu M sama dengan D itu adalah 4,5 dari center line. Ini maksud center line itu adalah yang terang utama. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang gelombang dari cahayanya. Tinggal masukkan saja. Ya, jadi Anda masukkan M sama dengan 2, ya, Y bright-nya itu adalah 4,5 kali 10⁻². Ya, jarak apa namanya, Y bright ya. Ya. Kemudian L-nya itu adalah 1,2 meter, semuanya dimasukkan dalam meter, itu didapat ternyata lambdanya itu adalah 500 nanometer. 500 nanometer itu 5,6 kali 10⁻⁷ meter. Jadi kalau Anda bandingkan, kalau 0,03 itu adalah milimeter, itu adalah 3 kali 10⁻⁵ meter. Ya, bisa dikatakan ini 1/100-nya lah ya. Jadi memang D-nya itu bisa dikatakan jauh lebih besar dibanding dengan panjang gelombangnya. Oke, ordernya soalnya D dibanding dengan lambda itu 1/100. 100 kalinya ya. D itu 100 kali dari lambdanya. Ordernya. Kemudian hitung jarak antar terang ya. Jarak antar terang. Jadi jarak antar terang itu ya kalau di apa namanya, ini antara M+1 terang yang berdekatan ya. Jadi terang yang berdekatan. Jadi jarak antar terang yang berdekatan itu adalah misalkan antara terang yang kedua dengan terang yang pertama, atau terang pertama dengan terang ke-0 gitu. Itu kan sama semua. Jadi kalau saya ambil apa namanya, secara umum itu M+1 dengan apa namanya, terang yang sebelumnya atau setelahnya, sebelumnya lah ya, yang M ya, itu tinggal dikurangin, ini didapatkan bahwa jarak antar terang itu adalah lambda L per D. Jadi didapatkan jarak antar terang itu adalah 2,2 cm. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, tinggal dimasukkan. Nah, ini Anda bisa lihat lagi nanti. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tapi rumus-rumus yang tadi. Nah, ini kalau kita mendekatkannya itu dengan persamaan gelombang ya, fungsi gelombang. Jadi misalkan ada sumber S1, jadi dia memancarkan apa namanya, cahaya ya, celahnya ini, jaraknya itu adalah D. S1 itu jaraknya R1, sedangkan S2 itu adalah jaraknya E2. Nah, ini kita ambil cuma bagian osilasinya saja. Ya, jadi yang KX bisa ambil juga yang lengkapnya, bisa. Tapi apa namanya, hasilnya sama saja sebenarnya. Jadi Anda bisa mengambil X-nya itu diambil X sama dengan 0 ya. Jadi X-nya itu fix misalnya. Jadi kita cuma mengambil bagian osilasinya saja. Nah, jadi E1 dan E2 itu dia berbeda fasa. Satu itu adalah, ya ini beda fasa itu adalah V gitu ya. Nah, jadi beda fasa ini itu terjadi karena ada jarak. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Jadi apa namanya?
perbedaan ini tuh karena ada beda jarak. Ya, jadi delta per lambda sama dengan V per 2, di mana V itu ada 2pi per lambda kali delta. Dan delta kita tahu adalah 2pi lambda kali 2pi per lambda kali D sin theta. Nah, ini jadi contohnya seperti ini. Jadi Anda menggunakan apa namanya? Apa istilahnya? Ya sebenarnya bagusnya sih ini ya. Jadi ini tuh kita muncul dari mana? Jadi kalau Anda, saya langsung tulis lengkapnya aja deh biar supaya gampang. Jadi kan S1 itu adalah misalkan N0 gitu ya. Sinus KX kurang omega T. Itu ini katakanlah X ini. Nah, E2 itu adalah N0 ya, sin. Nah, K-nya di sini, X-nya di sini itu tidak lagi X, tapi ada plus delta gitu. Dikurangi omega T. Gitu. Nah, delta itu apa? Delta itu ini. Delta yang sama dengan D sin theta. Karena dia ada perbedaan jarak, sehingga nanti itu didapatkan, jadi suku tambahan ini, itu sebenarnya dari delta ini. Makanya, apa namanya, dia seperti ini didapat. Oke? Oke. Kemudian, jadi kalau saya jumlahkan, Anda menggunakan sifat trigonometri, maka yang didapatkan itu adalah ini. Jadi gabungan EP di sini itu adalah gabungan apa? Ya interferensi ya superposisi. Ya, jadi memang interferensi tidak ada superposisi dari dua gelombang yang berbeda. Jadi kebetulan ini monokromatik tapi dia beda fasa. Jadi kalau Anda gunakan rumus ini, Anda didapatkan bahwa EP di sini adalah 2E0 cos V per 2 sin omega T plus V per 2. Jadi suku ini itu tidak lain adalah suku amplitude. Suku amplitude. Amplitudo. Dan amplitudonya untuk gelombang yang baru itu ternyata bergantung pada beda fasa. Kemudian, kalau kita berbicara tentang intensitas itu kan energi kan ya. Intensitas itu adalah EP kuadrat. Jadi apa namanya? Kuadrat dari fungsi gelombangnya. Jadi didapatkan ini adalah I-nya itu adalah EP kuadrat sama dengan 4E0 kuadrat cos kuadrat V per 2 sin kuadrat omega T plus V per 2. Oke, nah ini kita nanti biasanya itu mengambil intensitas rata-rata sebenarnya. Yang di bawah ini sebenarnya adalah intensitas rata-rata. Intensitas rata-rata. Jadi Imax di sini itu adalah 2E0 kuadrat. Begitu. Oke. Nah, karena V per 2 itu tidak lain adalah berhubungan dengan delta tadi, berarti di V di sini Anda masukkan lagi yang ini. Ya, jadi ini adalah 2pi per lambda kali D sin theta. Jadi kalau di sini ada V per 2, maka ini didapatkan ada pi D sin theta per lambda. Oke. Nah, pi D sin theta per lambda ya tinggal mudah kan. Cos itu kalau maksimum itu kan berarti apa? V per 2-nya itu sama dengan M kali lambda. Itu kalau maksimum. Kalau minimum ya tinggal V per 2-nya itu adalah 2M plus 1. Ya, M plus setengah
per lambda, maaf. Maaf, aduh bukan M lambda, maaf. Maaf. Ini maksudnya M kali P, maaf. Kalau yang ini P, M plus setengah P. Jadi nanti kalau P-nya kan saling coret, itu nanti didapatkan D sin theta per lambda sama dengan M, sedangkan yang minimumnya itu adalah D sin theta sama dengan minimum. D sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Jadi itu dari mana asalnya angka-angka seperti itu? Jadi kita menggunakan teori gelombang terkait dengan intensitas. Begitu. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini contohnya. Ya tadi apa namanya? Untuk yang ini M sama dengan 0, yang I maksimum, terang utama. Ini yang pertama, yang sebelah kiri itu adalah minus. Ini juga sebenarnya sama aja. Kedua lambda minus 2 lambda. Dengan aproksimasi L jauh lebih besar daripada D. Begitu. Oke. Nah, ini jadi sebenarnya salah satu kemarin kita sudah jelaskan tentang fasor ya. Jadi biasanya kita terkait fasor ini untuk memudahkan bagaimana menggambarkan interferensi tersebut. Jadi fasor intinya kita memanfaatkan tadi ya, ini ada fungsi gelombang yang S1 gitu ya. Misalkan seperti ini, jadi S1 itu adalah N0 sin omega T. Jadi S1 di sini adalah proyeksi dari vektor ini, vektor N0. Dengan beda gelombang itu adalah omega T. Beda fasanya itu adalah omega T. Sedangkan E2 di sini, itu beda fasenya itu omega T plus V. Ininya masih sama. Panjangnya N0. Nah, jadi kalau saya gambarkan ya, antara E1 atau ini dengan E2 penjumlahannya itu adalah seperti ini. Ini adalah E0 ya. Yang ini yang satunya lagi adalah E2 gitu. Nah, Anda lihat di sini beda antara E1 dengan E2 itu adalah V. Oke. Nah, Anda lihat di sini karena panjangnya ini kan sama nih, panjang ini sama. Ya, ini artinya bahwa kita memilih segitiga sama kaki ya. Seperti itu. Jadi dari dengan menggunakan sifat segitiga sama kaki akan kita dapatkan hubungan seperti ini. Ya, hubungan seperti ini. Sama sih sebenarnya. Begitu. Oke. Ini untuk yang dua celah ya, dua celah. Begitu. Nah, jadi ini tinggal Anda menghitung yang ER-nya itu sama dengan apa? Itu adalah 2E0 cos alfa, di mana alfa itu adalah sama dengan V per 2. Gitu. Jadi kalau nanti didapatkan bahwa EP di sini adalah ini, ya. Nah berarti tinggal dikuadratkan aja nanti. ER di sini dikuadratkan itu jadi intensitas. Jadi akan kita dapatkan hasil yang sama. Untuk dua celah ya dengan menggunakan fasor. Kemudian berikutnya, kalau misalkan, kalau di sini ada berapa celah? Halo, ada berapa celah ini? Fasor yang digambar 37.10. Ada berapa sumber? Halo. Nabil FR.
Nabil FR. Satu kali lagi kan saya taruh di waiting room kalau nggak dengar. Gimana? Nah, ini gambar 37.10 ini berapa celah? Untuk berapa celah dia? Nabil FR. 3, Pak. 3. Aurelia. Iya, Pak. Aurelia. Untuk berapa celah itu? 3. 3. Coba, kalau yang ini adalah 2. Ya, ini segitiga. Kalau yang ini ada berapa ya nolnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 celah ini. Iya, ini 4 facer kan? Berarti ini 4 celah. Oke. Tentunya kalau itu makin banyak celah, itu akan makin susah. Nah, ini contohnya misalkan untuk yang 3 celah. Ini 3 celah ini. 3 celah itu dia ada gabungan, ini semuanya adalah sefasa gitu ya. Kemudian maaf. Ini mohon maaf. Ini adalah 2 celah, maaf. Salah. Ini adalah 2 celah. Ya, ini N0, N0. Ya. Ini yang sefasa, ini yang bedanya 45, 90, 180 yang destruktif, kemudian 270 sama yang ya 360, ya artinya dia sama dengan 0. Gitu ya. Ini yang 2 celah, mohon maaf. Kalau yang 3 celah itu seperti ini. Ya, jadi ini ER-nya adalah ada E1, E2 dengan E3. Nah, tentunya menghitung yang 3 celah ini lebih susah ya dibanding dengan yang 2 celah gitu ya. Ini karena ini bentuknya bukan jajaran genjang kali ya, trapesium ya mungkin ya, mirip trapesium. Trapesium dia, trapesium. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan dulu. Pertanyaan. Oke, ini 3 celah ya. Jadi kalau 3 celah itu ya seperti ini. Misalkan ya. Jadi karena penjumlahannya itu, ini dijumlahkan tentunya, dijumlahkan bisa. Tapi tentunya lebih rumit ya. Jadi kalau misalkan untuk yang 3 celah ya, kalau semuanya sefasa, itu berarti dia akan maksimum. Kalau misalkan 160, satu lagi yang 120, 120 itu adalah dibandingkan dengan yang horizontal. Ini sudah istimewa lah ya. Ini ada satu yang berlawanan arah, gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Sebentar ya kalau gitu. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Jadi ini beberapa kemungkinan untuk yang 3 slit ya, 3 celah. Nah ini jadi contohnya ini sebenarnya terkait dengan ini apa sih ini istilahnya gambar interferensi ya. Ini adalah 2 celah, 3 celah, 4 celah dan seterusnya. Nah, tapi kita memasukkan di sini ada efek terkait dengan single slit gitu ya. Jadi ada perbedaan ini. Sebenarnya ini dia tidak sama terangnya. Ini diakibatkan oleh efek difraksi sebenarnya. Jadi kalau dia itu untuk 3 celah itu gambar seperti ini dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau dia itu N-nya itu makin besar, ya maka akan timbul ini. Jadi ini disebut namanya secondary maksimum sekunder gitu ya.
dia maksimum sekundernya itu akan jadi lebih kecil, yang dominan itu jadi primary-nya. Jadi kalau dia itu makin besar N-nya, maka yang muncul itu cuma yang maksimumnya saja, sehingga dia bisa dikatakan hampir rata. Jadi yang garis biru ini terkait tadi yang saya bilang adalah terkait dengan difraksi, efek difraksi. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini tentunya kalau untuk gambar ini ya harus pakai ini ya, pakai komputer ya, nggak bisa ini. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, nah ini kemudian perubahan fasa ini juga bisa terjadi karena refleksi ya, karena refleksi. Misalkan seperti ini. Ini ada sumber cahaya satu arahnya ke sana tidak dipantulkan, yang ini yang oranye ini itu dipantulkan. Kira-kira refleksinya itu refleksi. Kira-kira apa istilahnya? Tentunya memang penyebabnya itu adalah jadi misalkan di sini bilang aja ini adalah udara, ini kaca misalkan. Apa yang menyebabkan? Bukan apa yang menyebabkan. Bagaimana bisa sebuah cermin itu, cahaya pantul dari cermin itu kok dia bisa berbeda fasa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Reinhard Rema. Iya, Pak. Anda bisa jelaskan kenapa dia itu dipantulkan, kok bisa berbeda fasa? Bisa nggak Anda menjelaskan mengapa demikian? Kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu. Ingat yang minggu lalu, Lilo Handaru. Lilo Ya, Pak. Handaru. Ya. Kira-kira kenapa itu? Kok bisa cahaya yang dipantulkan dia berbeda fasa? Sama sih Pak, kurang tahu juga. Kurang tahu. Oke, Anda ingat nggak yang kemarin? Kalau dia itu, misalnya gini, saya gambar deh. Ini ada tali yang mu-nya mu1, kemudian ada tali yang mu2, ini yang lebih tebal. Ya. Jadi kalau ada gelombang datang ke sini, dia pasti akan dipantulkan. Yang dipantulkan itu pasti akan berbeda fasa. Betul nggak? Karena ini dianggap dia seperti ujung tetap. Ujung tetap. Jadi ini misalkan Anda boleh andaikan yang mu1 itu adalah udara, misalkan ya. Udara. Udara. Yang ini adalah tadi kaca misalkan. Yang saya bilang. Kan kaca itu kan indeks biasnya kan lebih besar kan daripada udara kan yang 4/3. Jadi tentunya dia lebih rapat ininya. Kemarin saya juga udah bilang. Ya artinya apa? Karena dia itu lebih rapat, dari udara ke kaca, itu artinya bisa saya modelkan seperti gelombang yang ujungnya itu tetap. Sehingga kalau dia itu dipantulkan, akan menghasilkan fasa yang berbeda 180 derajat. Gitu maksudnya. Jelas ya? Cukup jelas nggak? Atau ada pertanyaan? Jelas Pak. Oke. Nah, itu kenapa dalam seperti inilah kurang lebih. Jadi kalau dia itu dari N1 ke N2 yang dipantulkan itu seperti dia titik ujung tetap.
dia. Jadi dari udara ke kaca. Saya tulis lagi. Ini udara, ini kaca. Ya, jadi dia seperti ujung tetap. Jadi ketika dipantulkan, itu akan berbeda 180 derajat. Kalau dari kaca ke udara, itu kebalikan. Dia seperti ujung bebas. Jadi makanya tidak ada perubahan fasa di sana. Begitu. Oke. Itu contoh akibat pemantulan. Kemudian ini ada lagi interferensi terkait film tipis. Jadi film tipis itu apa? Yang paling mudah sih kalau Anda suka buat ya main sabun tuh yang ditiup, itu nanti ada gelembung. Nah, Anda lihat di situ, di gelembung tersebut itu ada kayak seperti pattern atau pola ya. Pola-pola ada warna, ya merah gitu ya, campur-campur putih segala macam. Bukan putih, sorry. Warna-warna red, green, blue, apa merah, hijau, ada biru gitu ya. Terutama yang kelihatan sih biasanya merah dengan biru. Gitu. Nah, itu dia akibat adanya tadi apa namanya perbedaan fasa ini di sini. Perbedaan fasanya itu di mana? Ini tadi, jadi kalau kita melihat, ya, jadi ada misalkan cahaya, dia masuk ke tadi ini film di sini maksudnya ini ya lapisan maksudnya bukannya film yang apa movie itu mah movie ini film ini maksudnya ini lapisan. Thin film itu maksudnya lapisan tipis, jadi bisa dikatakan ini thin film, lapisan tipis. Walaupun dia itu ada tebalnya, tapi bisa dikatakan lapisan tipis dia. Tebalnya itu adalah T. Jadi kalau dari udara, ya udara dipantulkan tadi saya bilang 180 derajat. Ya, kemudian kalau dia diteruskan di sini dia tidak ada apa istilahnya perbedaan fasa kan ya. Kemudian kalau dipantulkan di sini juga tidak ada perbedaan fasa karena dia dari padat ke renggang gitu ya. Nah, nanti yang perbedaan fasanya itu adalah ini antara yang 3 dengan 4. Yang 3 dengan 4 kenapa? Karena kalau 3 dengan 4, kalau Anda lihat di sini, 3 itu dia menempuh jarak di sini sebesar T. Ya, tapi kalau yang keempat, dia dipantulkan dulu, terus dipantulkan lagi, baru dibiaskan. Jadi dia bisa dikatakan menempuh jarak 2 kali dari yang 3 gitu ya. Perbedaannya maksud saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mendefinisikan lambda n, ya itu adalah lambda per lambda n, di mana n itu indeks bias. Ya. Jadi nanti bisa didapatkan bahwa untuk untuk interferensi konstruktif, ya, itu artinya 2T di situ itu sama dengan M plus setengah kali lambda N. Itu untuk yang interferensi konstruktif. Konstruktif artinya kita melihat terang. Kalau dia itu yang destruktif, itu adalah 2T kali M kali lambda. Begitu kurang lebih apa yang saya indikan. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya tadi ya. Anda lihat di sini kan ada macam-macam warna ya. Ini adalah bubble, apa istilahnya? Ini sabun lah ya, soap bubble. Jadi di sini ini adalah hasil interferensi dari film tipis atau lapisan tipis. Ada merah, hijau, biru. Ini salah satunya. Jadi yang dia katakan merah, biru itu adalah interferensi maksimum ya, yang M plus setengah tadi, ya, yang ini. Gitu. Sedangkan yang destruktif itu adalah yang ini. Begitu. Ya, ini yang silet ya.
Jadi kalau dia itu yang tidak terlihat, itu berarti dia destruktif, yang tidak terlihat. Itu untuk lapisan tipis. Ini Newton rings ini rasanya tidak perlu. Ini tambahan saja. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Mungkin kita lanjutkan besok aja ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Interferometer kayaknya nggak perlu. LIGO. Oke, ini salah satu aplikasi dari interferensi itu. Kalau Anda pernah dengar LIGO namanya. LIGO itu adalah Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Jadi dia menguji keberadaan yang disebut namanya gelombang gravitasi yang diprediksi oleh Einstein kurang lebih dari 120 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Itu baru bisa dideteksi sekarang. Itu dia dengan menggunakan interferensi. Jadi karena gelombang gravitasi itu seperti ini, riddle of space time ya, apa istilahnya? Space time itu berkontraksi, bisa panjang, pendek, panjang, pendek. Jadi itu gelombang gravitasi seperti itu. Nah, perbedaan panjang pendek tersebut itu bisa terlihat dari interferensi ini. Tapi interferensi ini itu dia harus besar alatnya ya. Dia harus rasanya 2 kilo ya. Jadi lasernya juga harus sangat kuat intensitasnya. Karena gelombang gravitasi ini sangat lemah. Gelombang gravitasi ini sangat lemah ya. Order perbedaannya itu sampai 10⁻⁻10 meter. Jadi udah alatnya besar dan perbedaannya itu sangat kecil ya. 10⁻⁻10 meter. Jadi itu salah satu aplikasinya sih. Interferensi itu seperti itu. Di penelitian murni ya. Ini termasuk revolusi nih LIGO ini. Tahun berapa ya? 2000 berapa? Rasanya baru ya. 3 tahun lalu kalau salah. Baru ini kan. Oke, ini terkait dengan interferensi. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan.